Saya pernah berpikir bahwa hidup saya biasa saja, seperti kebanyakan mahasiswa di Jakarta, kuliah, nongkrong di kosan, dan sesekali pulang kampung ke Bandung. Saya, Arga, 22 tahun, anak teknik sipil di salah satu universitas negeri. Saya selalu menyembunyikan rahasia terbesar saya gay. Di tengah masyarakat yang masih sering memandang sebelah mata, saya memilih diam, tak pernah berani membuka diri pada siapapun. Hingga hari itu tiba. Saat Rea, teman sekamarku di kosan kecil di daerah Tebet, Jakarta Selatan, membuka pintu kamar tanpa mengetuk. Saya sedang berbicara di telepon dengan seorang pria yang saya kenal dari aplikasi kencan online. Suara saya mungkin terlalu mesra, terlalu terbuka. Rea berdiri di ambang pintu, matanya melebar, wajahnya memucat. Arga. Lo, katanya pelan, tapi nada itu seperti petir di siang bolong. Saya langsung mematikan telepon. Jantung saya berdegup kencang. Ini akhir dari segalanya, pikir saya. Rea adalah teman satu kampus sejak tahun pertama. Kami sudah tinggal bersama hampir 3 tahun. Dia cowok biasa, suka bola, sering godain cewek di kampus, dan keluarganya religius dari Jawa Tengah. Bagaimana dia bisa terima teman sekamarnya seperti ini? Malam itu, suasana kosan jadi dingin. Kami makan malam dalam diam, saya tak berani menatapnya. Rea, gue bisa jelasin, akhirnya saya buka suara. Dia menggeleng pelan. Gue butuh waktu, gak, jawabnya datar. Saya mengangguk, tapi hati saya hancur. Besoknya, saya mulai mencari kosan baru. Tak sanggup lagi tinggal di sana kalau dia jijik sama saya. Tapi yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan. Rea tak marah. Malah, dia mulai bertanya. Lo dari kapan, gak? Lo bahagia gitu? Pertanyaan-pertanyaannya lembut, penuh rasa ingin tahu. Kami mulai ngobrol panjang lebar malam-malam. Saya cerita tentang perjuangan batin saya sejak SMA, bagaimana saya takut keluarga tahu, takut dicap dosa di masyarakat yang masih konservatif ini. Rea mendengar tanpa menghakimi. Lambat laun, saya sadar ada yang aneh. Tatapannya saat mendengar cerita saya terlalu dalam, terlalu hangat. Gue juga pernah bingung, gak, katanya suatu malam. Dulu gue naksir sama cowok di SMA, tapi gue tekan dalam-dalam. Gue takut. Saya terkejut. Rea, yang selalu punya pacar cewek. Ternyata dia juga menyimpan rahasia serupa. Hubungan kami mulai berubah. Dari teman sekamar biasa jadi tempat curhat. Kami sering jalan bareng ke Ancol atau Monas, ngopi di kai-kai kecil di Kemang. Jakarta yang ramai jadi saksi bisu perasaan yang mulai tumbuh. Saya jatuh cinta padanya. Tapi saya tak berani bilang. Bagaimana kalau dia cuma penasaran? Bagaimana kalau ini hanya AC? Hari-hari berlalu dengan manis. Rea semakin perhatian. Dia yang biasanya cuek, sekarang sering masakin mie goreng kalau saya pulang malam dari kuliah. Lo capek, gak? Makan dulu, katanya sambil tersenyum. Senyumnya itu, ya Allah, bikin hati saya meleleh. Kami mulai nonton film bareng di kamar, berdesakan di kasur single yang sempit. Kadang tangannya menyentuh tangan saya, dan tak ada yang menariknya. Suatu malam hujan deras mengguyur Jakarta. Listrik mati, kosan gelap. Kami nyalain lilin dan duduk di lantai. Gue seneng banget lo cerita ke gue, kata Rea pelan. Gue merasa aman sama lo. Saya menatapnya. Cahaya lilin menerangi wajahnya yang tampan, mata coklatnya berkilau. Tanpa sadar, saya pegang tangannya. Dia tak menolak. Malah balas genggam. Itu momen pertama kami berciuman. Lembut, ragu-ragu, tapi penuh perasaan. Hujan di luar semakin deras, seolah ikut merayakan. Sejak itu hubungan kami rahasia. Di kosan kami jadi pasangan. Tapi di luar, kami tetap teman biasa.
Jakarta terlalu kejam untuk pasangan seperti kami. Kami takut dilihat orang, takut dihakimi. Rea mulai berubah. Dia bilang dia juga gay atau setidaknya biseksual. Gue baru sadar setelah lo, gak, katanya. Kami sering bahas masa depan. Ingin pindah ke kota yang lebih toleran, mungkin Bali atau bahkan luar negeri. Tapi keluarga, teman kampus, semua masih jadi mimpi. Konflik mulai muncul saat Rea pacaran dengan cewek kampus bernama Dina. Buat kamulase aja, gak, katanya. Saya mengerti, tapi hati saya sakit. Melihat dia gandeng tangan Dina di kampus bikin saya cemburu buta. Malamnya, kami bertengkar. Lo bilang cinta gue, tapi lo gandeng cewek lain, teriak saya. Rea memeluk saya erat. Ma, gak. Gue takut. Masyarakat ini masih susah nerima kita. Pertengkaran itu bikin kami semakin dekat. Kami janji saling setia, meski rahasia. Kami habiskan waktu di tempat-tempat tersembunyi, taman kecil di Menteng atau Kyle Trindley yang jarang di Jakarta. Di sana kami bisa pegangan tangan tanpa takut. Tapi rahasia tak pernah abadi. Suatu hari, teman kami, Ajar, melihat kami berdua di mal blok kami sedang mesra, tak sadar ada yang memperhatikan. Besoknya, gosip mulai beredar di grup wa angkatan. Arga sama Rea gay, katanya. Saya panik. Rea juga. Gosip itu menyebar cepat seperti api. Di kampus, orang-orang mulai bisik-bisik saat kami lewat. Ada yang menghindar, ada yang ejek pelan. Banci, kata seseorang di belakang kami. Hati saya sakit, tapi Rea selalu pegang tangan saya diam-diam untuk kasih kekuatan. Puncaknya saat keluarga Rea datang ke Jakarta. Ibunya, seorang ibu rumah tangga religius dari Semarang, mendengar gosip dari tante yang kuliah bareng Rea. Benarkah, nak? Kamu seperti itu, tanya ibunya dengan air mata. Rea diam saja. Saya tak ada di sana, tapi Rea cerita semuanya malam itu. Dia nangis di pelukan saya. Gue takut kehilangan keluarga, gak. Tapi gue juga tak mau kehilangan lo. Kami pelukan sepanjang malam. Saya janji akan selalu ada untuknya. Konflik semakin dalam saat Dina tahu. Dia marah besar, bilang Rea pembohong. Dina sebarkan gosip lebih luas lagi. Kampus jadi neraka. Dosen-dosen mulai curiga, teman-teman menjauh. Kami hampir putus asa. Tapi di tengah badai itu muncul pengkhianatan yang tak terduga. Ajar, yang saya anggap teman dekat, ternyata yang sebarkan foto kami berciuman yang dia ambil diam-diam. Gue cemburu, gak, katanya saat saya konfrontasi. Gue juga suka lo dari dulu, tapi lo pilih Rea. Pengkhianatan itu bikin saya shock. Teman yang saya percaya ternyata punya motif tersembunyi. Rea marah besar. Dia hampir pukul Ajar. Tapi saya tahan. Sudah, kita cukup menderita. Kami putuskan untuk keluar dari lingkaran toksik itu. Kami skip kuliah beberapa hari, kabur ke Bogor, nginep di Ila kecil. Di sana, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, kami bisa bebas jadi diri sendiri. Di Ila itu, perasaan kami semakin dalam. Kami bicara tentang mimpi, ingin hidup bersama, mungkin adopsi anak suatu hari nanti, atau pindah ke negara yang lebih ramah. Gue cinta lo, gak. Apapun yang terjadi, kata Rea sambil cium kening saya. Kembali ke Jakarta, kami lebih kuat. Kami cari dukungan dari komunitas underground di Jakarta. Di sana, kami ketemu banyak orang seperti kami, pasangan gay yang bertahan di tengah tekanan masyarakat. Mereka kasih nasihat, kasih semangat. Tahun terakhir kuliah jadi ujian terberat. Skripsi kami hampir gagal karena stres. Tapi kami saling dukung. Rea yang biasanya cuek, sekarang jadi motivator terbaik saya. Suatu hari, ayah saya datang ke kosan tanpa pemberitahuan. Dari Bandung.
Dia dengar gosip dari teman kampung. Arga, benerkah kamu suka cowok? Tanyanya dengan suara berat. Saya tak bisa bohong lagi. Saya cerita semuanya, termasuk tentang Rea. Ayah diam lama. Lalu peluk saya. Papa cinta kamu apa adanya, nak. Tapi masyarakat. Hati-hati ya. Air mata saya jatuh. Dukungan keluarga itu bikin saya lebih berani. Rea juga akhirnya buka ke keluarganya. Ibunya awalnya menangis, tapi lambat laun paham. Yang penting kamu bahagia, nak, katanya akhirnya. Tapi konflik belum selesai. Ajar masih sebarkan gosip, bahkan ancam upload video kami. Kami lapor ke polisi Ciber, tapi prosesnya lambat. Stres itu bikin kami bertengkar lagi. Mungkin kita harus pisah, gak? Biar lo aman, kata Rea suatu malam. Saya menangis. Jangan, A. Kita sudah sejauh ini. Kami baikan lagi, lebih kuat. Kami lulus bareng. Wisuda di tengah pandang mata curiga orang-orang. Tapi kami tak peduli. Kami punya satu sama lain. Setelah lulus, kami kerja di perusahaan yang sama di Jakarta Pusat. Hidup rahasia masih berlanjut, tapi kami bahagia. Kami sering jalan ke tempat-tempat romantis, pantai Ancol saat malam, atau rooftop Kaidiscib. 2 tahun setelah lulus, hidup kami mulai stabil. Kami pindah ke apartemen kecil di Kuningan, masih di Jakarta. Di sana, kami bisa lebih bebas. Tak ada teman sekamar lagi, hanya kami berdua. Tapi badai datang lagi. Rea dapat tawaran kerja di Singapura. Gaji besar, karir bagus. Lo ikut gue gak, tanyanya. Saya ragu. Keluarga saya di Indonesia, pekerjaan saya juga sudah mapan. Kami bertengkar hebat. Lo egois, ah. Gue juga punya mimpi di sini, teriak saya. Rea diam besoknya, dia bilang terima tawaran itu sendirian. Mungkin ini lebih baik buat kita, katanya dingin. Hati saya hancur. Kami putus. Rea pergi ke Singapura. Saya sendirian di apartemen yang dulu penuh tawa. Bulan-bulan berikutnya gelap. Saya depresi, kerja asal-asalan. Teman komunitas dukung saya, tapi tak ada yang ganti Rea. Suatu hari, Rea telepon. Gak, gue salah. Gue kesepian di sini. Tanpa lo, semua hampa. Saya nangis. Kembali aja, A. Dia kembali. Keluarga dan teman-teman sudah lebih terima. Kami mulai lagi dari nol. Tapi pengkhianatan terakhir datang dari tempat tak terduga. Dina, mantan Rea, muncul lagi. Dia hamil, katanya anak Rea dari hubungan dulu. Gue butuh tanggung jawab, katanya. Rea shock. Saya lebih shock. Meski kami pakai perlindungan, tapi mungkin. Rea bilang dia akan tanggung jawab sebagai ayah, tapi tak mau balik ke Dina. Konflik ini bikin hubungan kami goyah. Saya cemburu, takut kehilangan. Akhirnya setelah tes DNA, ternyata bukan anak Rea. Dina bohong untuk balas dendam. Kami lega, tapi trauma. Pengalaman itu bikin kami sadar, cinta kami terlalu berharga untuk diragukan. Kami putuskan menikah secara sederhana di Bali, dengan teman-teman komunitas sebagai saksi. Tak resmi di mata hukum Indonesia, tapi resmi di hati kami. Sekarang kami hidup bahagia di Jakarta. Buka usaha kecil bareng, kayak kecil yang ramah lembut. Keluarga kami dukung meski pelan-pelan. Saya belajar bahwa cinta sejati butuh perjuangan. Di tengah masyarakat yang masih belajar menerima, kami pilih bertahan. Karena pada akhirnya, yang penting adalah kebahagiaan kami sendiri. Rahasia yang tertangkap itu justru jadi awal dari kisah cinta terindah. Apa yang terjadi selanjutnya? Kami bahagia meski dunia belum sepenuhnya terima. Tapi kami punya satu sama lain dan itu cukup.
Cinta tak selalu mudah, tapi kalau benar, dia akan temukan jalan. Di Indonesia yang beragam ini, ada tempat untuk semua bentuk cinta, asal kita berani memperjuangkannya.